Bang Effendi, Ya. PDI Perjuangan ini 32 tahun lebih itu direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru. Jadi kalau sekedar berjalan sendiri, kami itu sudah teruji. Under 23. Kita menghormati Mas Gibran, kita mendukung Mas Gibran. Mas Gibran juga telah menjawab, ya mungkin untuk senior-senior. Kebetulan di partai kita banyak yang junior gitu. Kali-kali aja cocok, kenapa enggak gitu? Jawab. Waktu oposisi rame, waktu berkuasa sepi. Karena ada yang lebih berkuasa. Zul sering diajakin ngobrol empat mata dengan Pak Jokowi juga. Terbukti waktu di Lampung kemarin satu mobil, ya kan? Mungkin di situ ada, ya kan? Kemudian di situ ada, Pak gimana? Enake piye ya? Atau buat Anda Ya, digital bebas. ya, yang baru terbiasa dengan pola kita dan kaki itu namanya Maman Abdurrahman. Iya. Oh gini Ini apa mainnya nih, katanya. gitu ya kan? Sementara Opung Panda menari-nari di jurang terus kan. Iya. Karena kita di sini sudah mulai mempraktekkan ojo kagetan. Ya. Oke, Betul nggak? Betul, Oke, betul. langsung aja Oh, kita ada bahas. jatuh, nggak kaget. dua orang. Yang satu biasanya wajah kekuasaan, tapi hari ini sebagai wajah tegak lurus Jokowi dan Jokowisme, politisi PSI, Valdo Maldini. Valdo Maldini. Udah lama nih. Politisi PSI yang kritik selain kiri. Iya. Anda ini selalu berlindung di balik logo setnek ini biasanya kan? Nah, kalau hari ini Ini batik PSI, coba kasih dulu tuh. nah Iya. dari Oh iya, dari batik logo PSI. bintang menjadi logo mawar hari ini, ya Iya. kan? Dan yang kedua, partai yang bergambar matahari dan politisi sekaligus anggota DPR RI. Dan sekaligus Berakhlak. Bukan. apa pemilik saham PSETO Iya. Wah, Anda baca. Oh iya, ini real. itu declare, Ada partainya. itu di declare kan Iya, itu. iya. Itu di Owner PS itu. Masuk konsorsium. Iya. Nah, Iya kan? Ya Allah. Dan kita sambut saja. Anda jangan ini dong, jangan coba dekat-deketin Prof Eki. Jangan Anda minta dibela. Udah. Jangan berlindung di udah-udahan ini Udah, dong. udah. Kita panggil dulu. Oh, iya, panggil dulu. Ya. Ambil lagi, bakal lagi. Bang Haki. Bagi. Wih, Wih. mantap. PS itu. Ya. nggak cukup nih, rata. The real F. PS itu. PSETO. Bukan FC. Gas partai ya berdua ya. Ya. Kalau dulu LPI FC. Kalau dalam liga kita tetap PS, tetap tradisi. Dulu kayaknya separtai ini. Iya. Nah, alumni. Alumni. Enggak, saya agak hati-hati dengan PS Seto itu. Iya. Karena Karena PS itu artinya Prabowo Subianto. Jadi PS Seto itu seakan-akan Anda sudah menggabungkan. jadi PS itu Bukan yang persatuan dulu. sepak bola ya. Bukan. Jadi FC Seto lah gitu ya. Oh. Jadi PS itu yang kita bayangkan dulu itu sementara. Sementara. Yang baru belum. Prabowo Subianto Eto. Apa ya? Gitu. Prabowo Subianto MK. Hah? MK. Kok? Maka kemudian betul nggak tuh? Iya. Prabowo Udah. Subianto, maka kemudian ya kan? Iya. MK. Betul. Oh iya, MK. udahlah. PSMK. Ya. Tunggu Di sini- MK dulu baru bisa. Enggak, saya nggak ngomong itu. Oh. Saya cuma bilang Kita kasih Prabowo tahu, Subianto, maka kemudian Ya. Di sini ada pendatang baru Mas Hakim nih dalam pergumulan kita ini. Kalau ada kode-kode agak liar, keluar jalur, itu bagian dari Nah permainan. itu memang masih roaming itu bro. Ya kan? Wih. Jadi berusaha memahami. Ya nggak mungkin Tapi- Anda tapi roaming. gini. Kalem ya. Anda kan nggak mungkin roaming Iya, kan. tapi Lebih gini. tahu Anda daripada kami ini permainan kan. Yang sudah diucapkan di sini jadi berita. Jadi nggak usah ditarik lagi. Coba silakan Prof Eki. Oh enggak, kita mulai dari kalimat yang terakhir aja. Apa? Apakah ketika masuk dalam 4 koalisi ini, namanya apa? Bisa ini loh. Kirap. Jangan kirap. Kirap itu ternyata berjalan mundur loh. Oh iya. Walaupun mungkin maknanya bagus. Saya kan nggak tahu Jawa. Mungkin koalisi. Nggak tahu tapi jelas. Enggak. Karena Mengartikan. artinya berjalan mundur. Tapi kalau ini kibar bisa. Koalisi bangkit berkarya untuk amanat Indonesia Raya. Kibar. Gila, ini mahal nih Kibar. teknologi. Kibar. Ini nih Iya, cakep ini. kibar. Kalau Tapi- tambah PSI jadi kibar apa? Nah, Kalau gimana? tadi kibar nih, koalisi Indonesia. Kibarkan solidaritas. Pelan. Sabar dulu kawan. Koalisi bangkit Bangkit. harus ada dong. Kan Oke. dari awal koalisi bangkit
berkarya, tapi kalau takut partai berkarya jadi lanjutkan karya. Ya kan? Karena berkarya ada partai Ya, lain soalnya. ada. Koalisi bangkit, lanjutkan karya untuk amanat Indonesia Raya. Cakep itu, cakep. Kalau ada PSI? Kita tanya dulu jadi nggak nih? Setelah itu asumsikan jangan saja. nanti terakhir di acara kita kalau sudah yakin jadi kita tambahkan. Oh, di sini kita Kan agak masih belum. yakinkan Iya ya. betul. Masih belum masuk Yakinkan ngapain campaign orang di sini. Muncul pertanyaan tadi tuh, karena disebutkan kita yang roaming, apakah PAN merasa di dalam koalisi yang sudah 4 partai besar, ditambah 2 partai lain kan, kalau nggak salah saya itu PBB dan Gelora ya, Gelora. sudah dinyatakan Gelora oleh OTW. Ya, tinggal seremoni ya, tinggal seremoni. Itu merasa sudah mantap atau masih roaming di situ? Fahri Hamzah ini sebelum verifikasi pun udah bilang yang itu. Iya. Enggak, sudah mantap atau masih roaming di situ Kan kan? Anda yang akan jadi juru bicara Prabowo, Bang Hakim kan? Maksudnya tim pemenangan. Oh. Kalau Faldo kan pernah. Pernah. Bos. Gimana Pak? Silakan. Pak. Dimulai dengan kata-kata dia sendiri ya. Oke. Roaming, masih roaming nggak? Atau sudah Kalau konteksnya roaming kaitan koalisi, enggak dong Bung Effendi. Itu kan memang udah perjalanannya kan bukan cuma 1-2 tahun. Jadi kalau kita berbicara konteks koalisi kemudian dengan Gerindra itu, ya kenapa nggak dilanjutkan perjalanan 10 tahun? Ya udah deh, ini kita mantepkan, Bismillah, nawa itu kita bangun suasana pemilu atau pilpres ini yang damai, yang sejuk. Bismillah, kita dukung Pak Prabowo Subianto. Nah berkaitan dengan istilah, saya sependapat dengan Bung Effendi tadi, asik itu istilahnya kibar. Siapa tahu nanti bisa kita sampaikan ke para pemangku kepentingan. Ini kejutan atau udah berjalan proses panjang sih Bang Hakim? Iya, untuk hari Minggunya ya. Iya. Hari Minggunya. Untuk hari Minggunya, jadi gini Bro Ari, salah satu hal yang memang tidak bisa dipaksakan baik itu di politik atau di kehidupan itu kan kaitan pertemanan. Nah Pak Zulkifli Hasan kemudian dengan Pak Prabowo Subianto itu kan bertemannya udah lama. Kasarannya itu kalau ngomong itu frekuensinya mungkin sudah nyambung. Jadi udah nggak ada sekat, udah nggak ada batas. Itu mungkin yang menjadi landasan. Kalau saya pribadi ditanyain kejutan apa enggak, saya nggak kaget. Karena memang udah berjalan begitu lama kan. Tapi memang dalam perjalanannya itu pasti banyak hal yang perlu ditimbang. Sampai dengan hari Minggu kemarin memutuskan Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo Subianto untuk maju di pilihan presiden 2024 besok. Gitu. Dalam sebuah wawancaranya dengan sebuah media, Ketua Umum PAN bilang begini, saya ini kan belajar dari kekalahan. Udah 2 kali pemilu kita kalah karena melawan Pak Jokowi. Sekarang kita pengen ikut yang menang lah. Artinya ya ikut kemana Pak Jokowi punya arah lah. Nah, apakah itu bisa juga disimpulkan sesuai dengan tadi yang dipikirkan banyak orang bahwa ya ini gocekan dari skenario dari sutradara menangkap direktur fotografi, menangkap penulis caption, menangkap editor, menangkap admin, yaitu Pak Lurah tadi. Ke saya atau Iya, Oh. ini tentang Pak Zul nih, Pak Zul. Tapi kalau Torik mau jawab nggak apa-apa juga. Nah, kalau Bung Torik mau menjawab dulu nggak apa. Saya dulu. Enggak dong. Kan ya kan, kita Saya mantap cuma aja nonton kita. lain sebenarnya. Enggak. Karena Pak Zul, Peran saya ini cuma nonton, hostnya 3 ini. Ya. Pak Zul postulatnya itu kan. Kita ikut Bapak tapi ya kayak yang menang lah Pak Ya, kali menang ini. lah, Pak. Ya kan? Artinya Enggak, kalau di publik itu menafsirkan macam-macam atau bahasa Jawanya reno-reno itu kan silahkan, ya kan. Tapi kan saya rasa semua partai pasti pinginnya menang, entah itu kemudian menang pemilu atau menang mengusung siapa calon presiden yang bakal menang. Semua partai pasti seperti itu. Dan kemudian kalau ada istilah manut dengan Pak Jokowi, ya kan kita sekarang kan menjadi partai koalisi pemerintah. Satu sisi memang membuktikan PAN sekarang bisa cair kemana saja, diterima di semua kalangan. Dan kemudian kalau Pak Jokowi, mohon maaf, Pak Zulkifli Hasan berkonsultasi dengan Pak Jokowi dan mengarahkan, yaitu sah-sah saja. Orang kita juga sebagai koalisi pemerintahan, yang salah di mananya kan gitu aja kan. Terkait persepsi atau opini di luar, monggo saja Yang bilang kan. salah siapa? Hah? Nggak ada yang bilang salah. Loh kan saya bilang opini di luar bagaimana, monggo Nggak, kerso silahkan. Kita pasti Kan gitu nggak aja. akan menganggap itu salah. Iya. Iya kan? Kalaupun Pak Jokowi memberikan arahan kepada Pak Zul gitu misalnya.
toh juga teman satu kabinet gitu kan, Iya pembantunya dong. Pak Jokowi gitu kan. Nah pertanyaannya sebenarnya ada upaya, Pak Zul tuh pernah bicara soal ikut yang menang dong Pak gitu, di secara terbuka di media gitu kepada Pak Yang Jokowi. kita tidak bisa putarkan Iya. wawancara di sini. Ya. Oh. Nah, pernah bilang kayak gitu. Nah, artinya ini diarahkan kepada yang menang gitu. Apakah begitu? Atau gue tambahkan nih produk derivatif pertanyaan Ari yang luar biasa ini. Apakah PAN tuh percaya bahwa rumus kemenangan itu ya arahan Pak Jokowi? Atau pilihan Pak Jokowi? Atau apapun yang dihubungkan dengan Pak Jokowi? Oke, kalau kita berbicara sekarang itu memang kepercayaan publik terhadap pemerintahan Pak Jokowi meningkat. Mungkin nanti Bro Valdo bisa menambahkan juga. Dan kemudian berkaitan dengan yang disampaikan sama Bro Ari tadi, udah saja barusan kan, semua partai pasti pengen mana yang menang. Baik itu di pemilunya atau mendukung pilihan presiden siapa yang bakal menang. Kalau kemudian ada masukan yang menurut Pak Zulkifli Hasan itu, oh iya, jangan-jangan ojo-ojo rumusnya ini, ya kenapa nggak diikutin, kan gitu aja, simple kan. Selesai. Nah, ya kan? kalau itu pertanyaan lanjutannya, menyambung konteks yang tadi. Ini tanya ke saya atau tanya ke Bro Ari? Masih ada. Saya yang menghindar-hindar. banyak sekali. Ini udah 2 kali loh dia nanya. Ini ke saya apa ke Tol? Artinya please jangan tanya gue lagi. Anda ini tersangka utama sih. Nah, ayo. Apakah dengan deklarasi hari Minggu itu menyambung konteks tadi, apakah PAN merasa sedang bermain di tubir jurang? Karena sebelumnya tadi Gimana ada Bung Effendi? 6 atau 7 peranan, 7 ya? 7. Plus tadi 8 makeup artis. Sama mereka sepakat. Tapi semuanya itu akhirnya menyatakan bahwa yang pertama mereka sebetulnya nggak tahu persis apa yang ada. Saya mengatakan istilahnya pasrah, tapi mereka mengaitkan dengan ojok susu, OJK kagetan, sama satu lagi apa? Ojo gumunan. Nah, yang kedua bersiap untuk hal-hal yang terburuk. Nah, ketika disebut bersiap untuk hal yang terburuk ini, ternyata tuh nanti ada yang jatuh-jatuh di jurang gitu. Nah, tapi karena gayanya itu karena sudah tidak terlalu sensitif begini, kalau ada teman yang jatuh ke jurang, Oh jatuh. gitu-gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi, apakah merasa permainan ini tidak ditubir jurang saat ini gitu? Saya rasa enggak lah. Kalau jawaban singkatnya enggak. Kalau kemudian kita pisahkan konteks tadi yang Bro Ari sampaikan, kemudian Pak Zulkifli Hasan selaku Menteri Perdagangan sebagai pembantu Presiden Jokowi, kan nggak ada salahnya tiba-tiba. Kan Pak Zul sering diajakin ngobrol 4 mata dengan Pak Jokowi juga. Terbukti waktu di Lampung kemarin satu mobil, ya kan. Mungkin di situ ada, ya kan. Kemudian di situ ada, Pak gimana, enak piye ya, atau kemudian bagaimana, sudah hal yang wajar. Pembantu dengan atasannya kan seperti itu. Kemudian ketika dengan konteks kepartaian, saya rasa juga sudah ada bahasan di internal partai juga seperti itu. Kalau konteks tepi jurang, enggak lah. Tapi dukungan ini dengan syarat nggak bahwa ada nama yang dibawa sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Gitu? Kalau dari PAN udah jelas, memang dari awal itu yang disampaikan kepada publik mengusung Erick Thohir sebagai cawapres, dan kemudian juga Pak Muhadjir. Itu beberapa kali Pak Zulkifli Hasan juga pernah menyampaikan. Kan bisa dicek satu-satu di media sosial. Harga mati nggak itu Bang Hakim? Apa? Harga mati nggak? Nah, berkaitan dengan harga mati atau enggak, itu kan pasti namanya politik kan dinamis, cair. Betul nggak Bung Effendi? Masuk ke poin Kan yang seperti ketiga itu tadi. aja. Sementara. Nah, boleh nggak dikerucutkan lagi pertanyaan sebelum kita ke Bro Valdo? Oh, iya. Pertanyaannya itu menjadi begini. Dia negara, dia hari ini setengah partai, setengah negara. Full partai. Tadi saya dengar partai. Kalau negara nggak ada yang undang dia lagi sekarang. saya dengar tadi ya pelan-pelan nih supaya mewakili Torikers dan Detikers. Oh, Itu gini. ada Torikers. Anda tadi menyatakan bahwa yang pertama Bang Zul itu sudah pernah kalah 2 kali. Tentunya partai ingin menang. Ya kan? Betul. Wajar sekali dong dalam politik. Iya dong. Karena itu partai wajar juga mendengarkan arahan, ya kan? Ini kalimatnya Mendengarkan Pak Zul gini, kurang lebih Iya, verbatimnya iya. gini. Pak, saya mau tapi ya sekarang yang menang lah Pak. Nah, itu tadi berarti ya. ada Pelan-pelan. komunikasi nih. Jadi wajar tadi katanya mendengar arahan wajar. Ya. Ada detik-detiknya nih kalau kan direkam kan. Sama yang ketiga, ternyata bergabung ke sana. Artinya
boleh loh nih hipotesis atau konsep-konsep disusun menjadi teori yang mengatakan bahwa PAN bertanya ke Pak Jokowi, lalu ditunjukkan arah yang menang itu adalah ke arah Prabowo Subianto. Begitu loh. Ini nyusun logika ini loh. Sesuai dengan permintaannya Pak Zul. Apa? Sesuai dengan Permintaan permintaan Pak Zul. Pertanyaan. Bukan kepada Pak, kami pelan-pelan ya, Ya. supaya pemirsa dengar nih, Tolikers dan Tikers. Pak, kami sudah kalah 2 kali, kami pengen menang dong. Apakah boleh dapat arahan Bapak? Boleh dong, tadi gitu ya. Yang ketiga, ternyata diarahkan ke sana untuk deklarasi berempat. Berarti arahnya yang menang ke sana, gitu ya. mana yang benar, mana yang salah atau semua Oke, benar? enggak. semua salah? Sebenarnya kalau saya nangkepnya Bung Effendi ini seperti udah ndawo itu apa ya? Dawu itu apa ya? Ndawo itu udah kayak kasih bersabda ya kan, Oh, udah kayak ngasih kode alam. Iya. Jangan-jangan ini memang Prabowo yang menang kan kayak Iya. gitu kan. Kan itu kata Pak Zul tadi. Iya, saya Mulai dari pertanyaan Bung Pak Zul. Effendi. Ini Ya kan? menghubungkan Pak Enggak, Zul nih, Mas. tapi kalau tadi udah saya sampaikan juga Bung Effendi, Ya. mungkin kalau saya kan juga nggak tahu bagaimana ketika terbukti. ketika Pak Zul berkomunikasi dengan Dengan Pak Jokowi, entah itu konteks kepartaian atau Ya. sebagai satu kesatuan dalam kabinet, itu kan kita nggak tahu, Ya. ya kan. Tapi nggak ada salahnya juga ketika namanya diskusi. Sama seperti halnya sebagai junior ngobrol sama panjenengan selaku Iya, senior, benar, Bung. Ini gimana nih Iya. pola-pola komunikasi politik yang Iya. ciami, yang Iya, bagus kan kayak gitu kan, sama itu halnya. Dan Sama-sama. kemudian kalau ada yang bagus, ya kenapa nggak kita tangkap? Kalau ada yang tidak tepat, ya kita bisa mengevaluasi bareng-bareng. Dan berkaitan dengan Pak Prabowo, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan, baik itu di politik atau kehidupan pertemanan. Kalau bahasa Jawa kekancan, itu kan udah 10 tahun, kenapa nggak diterapin sekalian? Bismillah, seperti Oh, itu. bisa aja karena Pak Jokowi tahu perkawanan Pak Zul dan Pak Prabowo begitu akrab. Mm-mm. Ya, sudah lama tadi. Sudah selama. Lebih lama dari Pak Erik ya? Iya, udah lebih lama pasti. Pak Prabowo. Iya kan? Iya, iya. Ditangkaplah oleh Pak Zul, arahnya kayaknya presiden oke nih gua ke Pak Prabowo gitu. Iya. Kalau cuma seperti itu ya, Ah, maaf lagi detikers. Kalau cuma seperti itu, ya kan? Nggak berarti harus ke tempat yang menang. Cuma berbasis pertemanan. Iya, kan? Situ Karena banyak pemi- berteman dengan situ, maka lebih cocok ke sana. Karena kan situ berteman sama situ gitu. Ya atau begini Prof, Nggak, karena jangan basis rusak pertanyaannya. jangan rusak pertemanan lu. Enggak, gitu. ujungnya adalah Nah, karena basis pertanyaannya Pak Zul tadi, Iya. yang menurut gua Minta yang permintaan menang. bagi Pak Prof. Egi, Iya. permintaan, pertanyaan. itu tadi yang pertama Menurut gua sudah 2 permintaan. kali kalah. Pak tolonglah. Yang menang yang mana, Kasih Pak? tahu yang menang, akan menang. Gua tuh nanya atau minta tuh. Boleh, Bro, Kim. ya publik kan bebas kan beropini macam-macam Oh, kan. bebas. Udah itu aja. Top. Kalau dari saya yang saya sampaikan, saya rasa udah cukup jelas. Jelas, sudah cukup Ya jelas. kita juga pengennya ya Bismillah 2024 kita mendukung pilihan presiden. Insya Allah yang kita dukung menang maksimal, ngoten seperti itu. Kalau ada tersisa sedikit lagi aja, habis itu janji 10 menit nggak nanya. Ya itu begini nih, kan sudah pernah ke PDI Perjuangan. Ya. Dan Sekarang- ada pantun-pantun itu dulu. Waduh. Lumpia beli Coba Semarang. waktu di Simpang 5, Iya, Simpang Simpang 5. Pergi ke Semarang, lu makan lumpia di Simpang 5. Ya, sudah itu? Coba lu apa nggak? Oh, nggak apa lagi kita, Iya, iya. kita nggak ada. Kita Ujungnya nggak ikut. Ganjar dan Erick Thohir. Iya. Oh, makan Ada kan? lumpia. Coba dibahas di sini loh, Bro. Di sini kita persis ya. Sini. Jangan-jangan Ada opung panda di situ. Jangan- Paten itu kata opung panda. jangan-jangan kita sama dengan mereka. Apa? Kita lupa pertemuan itu kalau nggak saya ingetin gitu. Iya. Jadi maksud saya ada nggak 1-2 kalimat buat PDI Perjuangan malam ini? Oh, iya. Karena sudah pernah bertemu dan berpantun. Oh, ini Iya. sorry, ada hubungannya nih dua partai yang dalam situasi acara partai dan diungkapkan oleh pimpinan partai mengindikasikan Mas Ganjar waktu itu nih. Iya. Dua-duanya sebenarnya persis. Iya. Sama. Satu Simpang 5 Lumpia, Iya. Satu satu simpang lagi lima ketika lumpia. Rebut Bang rakyat. Zulfan Lindan dengan gagahnya berdiri di belakang Surya Paloh dan Mas Anies. Dalam deklarasi itu. Yang kemudian antitesa muncul. Keluar deh kawan ini kan. Iya. Tapi ini dulu. Oke. Gak Iya. apa-apa kan kami yang agak tua ini Ya, bertanya Pak ke matur suwun. Jenderal, Saya gitu ya. matur suwun ya kan jadi Betul. belajar ini akhirnya. Pesan dulu buat PDI dah. Nggih, matur suwun. Udah pernah keucap kan? Iya. Prof Effendi ya kan. Dua. Ini udah naik nih dari Bung ke Prof ya kan. Di luar negeri, di dalam negeri sudah enggak saya. Enggak, karena Bro Ari tadi masih bilang, sampai Prof, kita- 31 Desember kita- 2023. Kita Di sini- takut di sini kualat. tetap Prof. Kita takut Bisa jadi kualat ini. provokator. Iya, iya. Kita Dia takut pakai V, kualat ini. bukan pakai F, Prof. Pakai V ya. Pakai V. Provokator. Enggak, kalau yang di highlight sama Prof Effendi tadi itu
2 kalimat buat PDI Perjuangan malam ini. Belum Belum itu ya? dulu, Belum sampai ya, itu belum. dulu. Sabar, sabar. ya kan? Sabar. Ojo ke susu. Waktu ya panjang kan? loh, seranda. Siap, terserah Anda lah. Ya. Tiwas kesikut kan gitu Ya kan. Allah. Tiwas kecebur. Bukan kesikut. Kesikut Ini kalau bisa campur-campur bahasa Jawa malah seneng saya. Iya, boleh. Gak apa ya? Gak apa-apa. Bebas. Iya, sebenarnya itu kan malah membuktikan kalau partai kita diterima di mana saja kan, Bro. Ya kan. Kemudian diterima berkunjung ke kantornya PDIP, Iya, betul. bersendagurau Kalau Pak Erick dengan Ibu Thohir, ya Pan Megawati. masih kok tadi barusan Mas Hakim bilang. Tetap cawapresnya Pak Erick apapun yang terjadi. Apapun yang Pecah terjadi. gesang dari Pak Erick. Ya. Udah lanjut ke Mang. Lanjut. Siap. Jadi kan diterima di mana aja. Gimmick ini dulu aku. Kita di ormas manapun alhamdulillah diterima Alhamdulillah, sekarang. Nah, kemudian kalau ditanyain bagaimana pendapat saya berkaitan dengan PDIP, jujur Prof, mohon izin, ngapunten sangat, ya kan? Sama. Jawabnya apa tuh? Ngapunten sangat. Ngapunten sangat, mohon maaf Jen, sangat. jen. Iya. Enggak jawabnya. Dalam. Jawabnya nggih, mboten nopo-nopo. Nah, Boten nopo-nopo. siap. Ada begininya. Jadi, Iya dong, pas kan? Pas. jadi saya tuh mengidam-idamkan ya kan, kita tuh bisa mencontoh bagaimana kaderisasi seperti di PDIP, Prof. Oke. PDIP ini kan juga sebagai partai yang lebih senior daripada partai kami, kemudian kaderisasinya berjalan luar biasa, militanisnya luar biasa. Nah, saya mengidam-idamkan, saya banyak belajar dari teman-teman PDIP seperti itu. Itu kalau panjenengan tanya pendapat saya berkaitan dengan PDIP. Karena ini belum terjawab, kita ngambil peranan sebagai Regis boleh ya? Boleh. Dengan mengatakan nanti boleh phone a friend loh. Ya merek hotel itu Kita ya. kasih waktu, bukan bawa acara TV. Jadi Anda boleh phone a friend sampai penutupan nanti. Masih kita kasih kesempatan ya. Tapi Pak 2 Erick tadi udah kalimat mengingatkan untuk dari Pak Erick. PDI Iya. Perjuangan. Masih boleh kan? Karena udah kesebut dukung Mas Ganjar kan. Iya. Ya, Masih boleh itu nanti kalau ada. Udah diralat apa belum sih Mas Bang Hakim? Gimana? Dukungan terhadap Mas Ganjar kemarin tuh udah diralat dong. Ya udah dong, udah deklarasi. Kalau Ade Armando dari PSI minggu lalu kan bilang kan sampai hari ini, Sampai malam ini, malam ini, berarti itu Rabu malam yang lalu, ya saya tidak dukung Prabowo. Ya kan? betul Besok. bukan saya dukung Mas Ganjar. Enggak, saya tidak dukung Prabowo. Tapi- Tetapi besok belum tentu. Nah ini yang kemarin gimana nasibnya itu? Ada Pantun ini ya. itu. Ya Pan- sama kayak pantun lumpia ini, sama kayak KIB kan berarti kan. Ketika Untuk cari sama-sama udah lumpianya punya itu jalannya apa ya? masing-masing, Coba pantunnya. walaupun Iya, tidak bisa. perlu disebutkan, otomatis bubar. Saya rasa sama dengan hal itu. Oh. Mirip. Nah, seperti Iya. itu. Tapi nggak ada komunikasi untuk mengakhiri berarti dengan PDI. Gimana? Jadian aja belum. Oh, Jadian komunikasi. Iya. Saya rasa mungkin yang atas-atas sudah berkomunikasi, info-info itu mungkin sudah mungkin seperti itu. Bro Kita Adi. tanya, ya kita tanya Valdo Maldini. Iya. Yang tanggal pada waktu Mas Anies dideklarasikan kemudian sorenya dengan mengagetkan kita semua, PSI juga mengumumkan Oh, iya, hal yang iya, iya. agak mirip. Mau Mas Ganjar jadi calon presiden. Iya, iya. Itu ada ralat juga nggak sampai hari ini? Belum. Belum. Hasil rembuk rakyat itu ya? Belum. Itu memang proses yang terjadi dan memang sampai hari ini Ya. masih di sana posisinya. Tapi kan sebenarnya posisi PSI juga begini ya Pak. Jadi bahwa orang menganggap atau mungkin banyak lah dari kita yang menganggap partai ini aneh mungkin karena kesana kemari gitu. Tapi ya memang metode perjalanan dan perjuangan kita mungkin agak berbeda ya sebagai sebuah partai politik. Iya, iya. Karena secara pengalaman, secara isi kader-kadernya juga kita masih ya bocah ingusan yang sering dibilang lompat-lompat lah. Pasti enggak percaya ingat. Hampir jadi gubernur Sumatera Barat. Nggak, Itu betul kan nggak tuh? hampir itu artinya nggak jadi Pak. Iya, iya, Iya iya, kan? iya, iya. Nah jadinya tapi Semangat. seiring proses Semangat. berjalan, seiring proses berlanjut, ya kita terus berusaha bekerja kan untuk mendukung Pak Presiden Jokowi. Kawan-kawan lah lebih utama. Oke, Saya- untuk mendukung tetap Mas Ganjar. Iya, mendukung Presiden Jokowi sampai hari ini. Bahkan dalam ya bahasa analogi kami itu, ya PS ini kayak sekrup-sekrup lah di pemerintahan. Mur-mur yang mengunci agar mesin ini tetap nggak goyang gitu. Ya posisinya wakil menteri, staf khusus gitu. Ya posisi sebenarnya nggak penting-penting amat gitu. Tapi ya dalam artian tetap membela Pak Jokowi setotal-totalnya, berdarah-darah untuk Pak Jokowi. Dan akhirnya orang ngajak kita ngobrol. Ya adalah Pak Prabowo datang ngobrol gitu. Kita juga ke Golkar kan. Golkar datang kita dianggap sister party gitu. Atau kita datang juga ke PAN bahkan. Datang juga ke PAN gitu.
Jadi ya makin kesini seiring orang lihat PSI berdarah-darah berjuang demi Pak Jokowi for the sake of nothing lah, bahkan kasarnya gitu. Ya orang mulai lihat ini PSI ini mau kemana nih? Gitu. Ya memang agak penuh perjuangan sih partai ini gitu loh. Ya perjuangan sebenar-benarnya tuh di sini nih. Ya solidaritas ini yang perjuangan gitu. Jadi ya saya kira ini yang sedang kami hadapi hari ini gitu. Bagaimana kita sebagai partai yang dalam tanda kutip pengalaman masih minim, kader-kadernya juga ya abang tahu lah, mungkin mahasiswanya Pak Effendi juga nggak sedikit yang di sana gitu. 20%-nya masih. Ya dan hari ini Saya mahasiswanya Mas Ade. dan di situ ada, nah belakangan muncul tokoh-tokoh senior yang jadi perisai. Kalau kita ketemu sama kader partai lain minimal ada pembimbing gitu. Dan ya kita bekerja keras dan sekarang ya orang pengen ketemu sama kita gitu. Dan itu tidak ada ini pergeseran gitu. Kalau melihat dua berita yang ditampilkan, ini satu. Sebelumnya kalau masih boleh ya, tapi kalau ini Sebelumnya Pak Idam. sebelumnya Pak Idam. Hancur, Pak Dua Idam. nih ya. Yang pertama tadi, apakah PSI akan dukung Prabowo, Grace Natali ;2 ojo ke susu. Ya kan? Itu artinya apa? Ya nggak usah buru-buru Pak. Jadi kita masih menunggu aja. Kita juga tahu. Apa yang ditungguin? Menunggu arahan dari Pak Jokowi dong. Ya, walaupun dibilang bahwa ya gini lah, kita ini menunggu arahan itu bukan berarti kita nunggu gitu, tapi kita effort gitu. Kita tetap bekerja untuk pemerintahan ini, membangun silaturahmi gitu kan. Ya jangan sampai kita ini udahlah kecil, baru, nggak diajak pula gitu. Nah itulah yang sedang kita upayakan. Nah, ini menarik nih Dok. Berarti ada komunikasi yang terputus dong dengan PDI setelah PSI mendukung Mas Ganjar. Ya Pada sebenarnya tanggal berapa? 3 Oktober ya? Iya. 3 Oktober kali itu. Di hari Mas Anies deklarasi. Iya, jadi memang secara niat ya Pak Ari, bahwa memang rembuk rakyat itu kan prosesnya ada beberapa kandidat. Ya terlepas itu prosesnya nggak ada saya omongin lah. Intinya memang ada komunikasi antara PSI dengan Pak Ganjar, itu ada. PSI dan Pak Ganjar itu ada. Itu ada, saya harus akui itu ada. Ya. Dan ada komunikasi, kami izin mendukung. Tapi memang waktu itu PDIP belum mendukung Pak Ganjar. Sehingga Ya. Pak Ganjar tidak bisa mengakui komunikasi itu secara resmi. Itu tanya Pak Ganjar Pak. Jadi Karena pernah dibilang, saya dengar dari Anda loh, PSI atau PSSI gitu ya? Oh itu Pak Ganjar sendiri yang Pak jawab Ganjar, waktu iya kan? itu. Iya. Ya Pak Ganjar. Kan nggak mengakui. Ya dan bagi kita yang nggak masalah gitu loh. Itu nggak masalah gitu loh. Itu nggak masalah Pak Ari. Tapi memang komunikasi ada sama Pak Ganjar. Gitu. Ngedumel nggak? Apa? Nggak masalah tapi ngedumel nggak? Enggak lah, udah biasa, bocah ingusan. Jadi ya dalam artian kami kira komunikasi sama Pak Ganjar ada, tapi kan PDIP belum buka toko lah, kasarnya gitu. Tokonya belum buka, ente udah jualan produknya kan gitu. Ya mungkin Itu Ari bukan ya? Sebelah kiri bukan ya? bukan itu Oh bukan. namanya Andi, berubah. Berubah. Enggak, Atau yang sebelah kiri nih. Gantengan saya. enggak bener-bener. Lebih ganteng. Jadi komunikasi ada Mas Ari, Pak Ari, komunikasi ada. Tapi seiring waktu berlanjut, ya kita tetap ketemu Golkar, ketemu PAN juga, ketemu juga dengan yang lain gitu. Tapi ya ketemu PDIP-nya belum ada waktunya nih. Dok, ini dari mendukung Ganjar hasil rembuk nasional, Rakyat. rembuk rakyat ya. Perjalanannya sampai menyambut Prabowo ini kapan sih ada plot twistnya gitu? Kayaknya kita terima aja deh Prabowo ini gitu. Apa yang membuat lu Ya, jadi pikir kayak gitu? jadi kan kita tetap berpegang rembuk rakyat. Capresnya ojo ke Ganjar. susu. Hah? Ojo ke susu dulu nih. Ya katanya Ganjar kan, rembuk rakyat itu kan Ganjar kan. Ganjar sama Ojo ke susu beda. Hah? Ganjar sama Ojo ke susu beda tuh. Hasil rembuk rakyat Ganjar. Pranowo ya, hasil rembuk rakyat. Tapi kan Sekarang dia jadi Ojo ke susu. iya jadi ojo ke susu Itu dong. beda loh itu. Iya. Dalam artian pelan-pelan nih, saya tapi kalau di track back, Pak, di track back, kalau ojo ke susu, di track back itu isinya masih Ganjar Pranowo. Kita belum ada nih ngomong Prabowo itu belum ada. Belum ada. Enggak, karena itu beda betul nih. Belum Sorry ada. nih Datuk Mudo. Jadi Secara kalau dulu secara sequence dibalikin siapa tetap capresnya PSI? Ganjar. Ganjar. Tanggal 3 Oktober. Sekarang lu tanya, siapa Pak capresnya PSI? Ojo ke susu. Itu beda tuh. Yang satu nama orang. Enggak. Yang satu belum nama orang kan? Pertanyaan ada- kedua itu bukan begitu. Bukan. PSI akan dukung siapa? Baru jawabannya ojo ke susu. Enggak, bukan. Enggak, Jangan itu versi dong. Pak Effendi. Pak, iya enggak, pertanyaannya boleh apa saja kan? Boleh. PSI dukung apa? Dulu Oh, berarti Ganjar. Yang lebih ekstrim itu PAN.
tanggal 26 Februari Pak Zul mengatakan gini, jalan-jalan ke Simpang 5, Tuh, jangan lupa dibacain. membeli lumpia. Oke. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya 26 Februari. Minggu lalu Pak Prabowo Tolong jalan-jalan ke ke Simpang 5. Cakep. Cakep. Betul, Terus betul. Jangan lupa membeli lumpia. jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, Ya, Ari Putra pun enggak ada. Insya Allah Indonesia tambah jaya. jalan-jalan ke Simpang 5. Jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Prabowo dan Kalau Pak Pak Erik, Prabowo enggak, kalau Pak Prabowo terlihat lebih perkasa, maka kami akan ke sana. Gitu. Barangkali pantunnya Sudah tuh ada. begitu loh. Wah ini dia nih, ada yang punyanya dari tadi kita rasani. Nggak sampai mana tadi? Sedikit lagi boleh ya? ya, dari Ojo ke Susu. Ya, Sekarang Ojo Ojo ke ke Susu yang Nah, artinya yang plot twistnya kan tadi Iya, kan, ya. Ya, tapi kan kita nggak bisa berdiam diri sebagai sebuah partai. Iya. Proses politik berjalan. Iya. Nah, ada komunikasi yang datang, Pak Prabowo ingin silaturahmi. Ya, apa alasannya kita tidak menerima silaturahmi Karena itu? udah dukung Pak Ganjar. Ya, kenapa tidak ketemu Pak Prabowo? Apa salahnya? Maksud saya apa salahnya gitu? Kan orang akan berspekulasi, Karena kan PSI akan pindah ke Kita tidak di posisi diakui sebagai pendukung Pak Ganjar oleh koalisinya. Kan kita masih komunikasi terus nih, Iya. komunikasi terus jalan, effort tetap jalan, Iya. ya kan? Komunikasi jalan terus. Jadi PSI hari ini tuh hasil mufakat memang Ganjar. Ini Tapi karena apakah PSI akan muda. mendukung Ganjar, Eder Prabowo? Ya belum tahu juga gitu. Karena kita mau dukung Pak Ganjar punya mekanisme sendiri untuk koalisinya toh. Iya, Dan PSI iya. belum masuk di list itu Pak. Iya, iya, Gimana kita mau pede-pedean? Ini kalau analogi teman saya Andi Budiman, pertama pacaran, nih, Backstreet. anak-anak muda nih. Backstreet nih pacarannya. Nih, bro. kita kebanyakan sama Opung Panda Dia dia. yang muda-muda. Jadi ada- malam ini kita Om. dimudahkan kembali. Iya. Om. Ada Tenang, bro, tenang, bro. ada keinginan untuk dekat sama perempuan. Nah, Hubungan Backstreet ketahuan sama ibunya sama bapaknya. Oke. Nanti dulu, tahan dulu nih barang, katanya kan. Terus tiba-tiba datang yang lebih senior, yang lebih Perkasa. Mapan. yang apa ya, yang lebih senior, yang pengalaman juga datang juga ngedekat ke cowok ini nih. Ini bukan, mudah-mudahan nggak dianggap seksis ya, tapi ini yang analogi. Ya, analogi. Ya, analogi Ini bisa aja. walk out kalau ada Analogi aja. Yes. Analogi. Datang, ajak ngobrol. Ngobrol masih nih, ngobrol. Ya, ribut nih semua. Tapi kan ada pilihan ketiga, menjadi jomblo idealis gitu loh. Oh, Budi Adiputro. Iya, jadinya kan ada opsi-opsi yang banyak. Apakah jadinya direstui sama sang orang tua? Apakah kita Oke. pergi ke yang berpengalaman atau tidak sama sekali? Masih ada waktu. Jadi mohon makanya ditunggu. saya nggak nambah-nambah apa-apa ke Kibar tadi. Karena ada peluang jomblo idealis ya. kayaknya kita kita sapa dulu. BTL nih Banteng Tegak Lurus ini. Layan tani ternak. Ansi Lema. Bang Ansi, ini Valdo langsung membuka diskursus bahwa komunikasinya terhambat dan kita nggak diakui. Ya udah kita terima Pak Prabowo aja buat ngobrol-ngobrol gitu. Silakan Bang Ansi, apa yang membuat PDI sulit untuk berkomunikasi terutama dengan PSI yang sudah duluan menyampaikan hasil rembuk rakyat bahwa hasil rembuk rakyat ya yang diadakan oleh PSI bahwa dukungan konstituen mereka itu kepada Pak Ganjar. Silakan. Yang pertama, saya secara pribadi ingin mengucapkan profisiat kepada teman-teman Partai Golkar dan juga teman-teman Partai Amanat Nasional yang sudah menentukan sikap dan pilihan politiknya untuk bergabung bersama Pak Prabowo Subianto dan teman-teman Gerindra dan PKB. Kami menghormati betul independensi dan juga kedaulatan serta otonomi Partai Golkar dan juga Partai Amanat Nasional dan juga seperti partai-partai lain. Jadi prinsipnya adalah sama, bahwa kami tidak ingin terlalu mengomentari ya terlalu jauh otonomi, independensi dan kedaulatan partai-partai lain. Tentu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan partai-partai lainnya itu sudah memiliki pertimbangan sendiri untuk menentukan langkah-langkah politiknya. Kami membatasi diri di situ karena kami tidak ingin komentar-komentar yang tanpa informasi yang cukup valid, cukup akurat ataupun cukup komprehensif akhirnya berpotensi untuk tergelincir. Yang pasti kami menganggap bahwa komunikasi politik antara partai-partai politik ini terus harus dilakukan.
terutama terkait dengan komunikasi kami beberapa waktu lalu dengan Partai Amanat Nasional ataupun juga dengan Partai Golkar. Kami menyadari sepenuhnya bahwa untuk mengurus Republik ini dengan begitu banyak tantangan, kompleksitas masalah yang tidak kecil, maka komunikasi politik itu harus dilakukan. Dan negara ini harus diurus bersama-sama dengan prinsip kegotong royongan. Karena itu sebenarnya kalau kita secara cermat memperhatikan sikap ataupun juga langkah-langkah politik PDI Perjuangan itu pada prinsipnya bersikap inklusif, membuka diri atau terbuka untuk membangun komunikasi. Kami terbuka untuk membangun jembatan komunikasi. Yang pasti komunikasi itu kami lakukan secara baik, secara egaliter, komunikasi yang setara, dua arah, dan terbukti sejumlah partai itu berkomunikasi secara baik dengan kami. Tentu dalam komunikasi politik ini ada prosedur, ada mekanismenya, ada aturan mainnya, ada fase dan juga ada tahapannya begitu. Ya, jadi kami terus terang tidak terlalu merasa gentar kalau seandainya disampaikan tadi bahwa koalisi Pak Prabowo dan teman-teman Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar yang sudah bersepakat untuk mendukung Pak Prabowo. Bagi kami PDI Perjuangan, sekali layar terkembang pantang surut langkah ke belakang. Jadi sekali bendera sudah dikibarkan, pantang untuk diturunkan. Dan kalau ditanya apakah PDI Perjuangan solid, kami solid. Baik solid ke dalam maupun solid dalam poros ya, kerjasama bersama Partai Persatuan Pembangunan, bersama Partai Perindo dan juga Partai Hanura. Jadi bagi PDI Perjuangan berjalan bersama oke, berjuang bersama oke, tetapi kalau PDI Perjuangan harus sendiri sekalipun kami siap. Jadi semua kondisi dan semua situasi itu kami siap untuk menghadapinya. Demikian Ari. Nah, Bang Ansy Lema. Kejutan nggak sih Bang itu deklarasi Golkar dan PAN ke Pak Prabowo? Tidak ada yang mengejutkan. Saya kira kita ingat betul di periode 2014 kalau tidak salah, pada saat itu juga memang Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional itu bersama Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Dan pada saat itu kami setia bersama Pak Jokowi dan Pak Jokowi menang. Dan kalau tidak salah ingat persis 2015 kemudian PAN kemudian bergabung bersama kekuatan pemerintah bersama kami dan Pak Jokowi, dan 2016 itu Partai Golkar kemudian masuk bergabung bersama kami. Dan ya namanya politik ini dinamis begitu ya, cair, dan kami terus terang tidak ingin terlalu jauh mengomentari kedaulatan dari masing-masing partai politik. Kami membatasi diri di situ, dan fokus kami hari ini itu adalah melakukan konsolidasi internal ya di partai ya, memanaskan mesin, turun ke akar rumput, dan kemudian membangun kekuatan berbagi peran dengan partai-partai lain yang sudah bersama poros kerjasama PDI Perjuangan. Jadi tidak ada yang mengagetkan, karena namanya komunikasi itu kan ada tahapan-tahapannya, ada mekanismenya dan seterusnya. Kami biasa saja begitu. Jadi ya, ini hal yang lumrah. Bang Ansy, menyambung pertanyaan Torik, Anda nggak kaget, jadi sudah bisa terprediksi karena melihat pola 2014. P3 kaget tapi tadi. P3 kaget. Kejutan. Tapi ya orang gumunan, enggak gumunan. Tapi gini, Bang Ansy, saya lihat di sosial media ini, misalnya ada narasi terutama pendukung Mas Ganjar, baik itu anggota partai ataupun tidak anggota partai, itu narasinya kurang lebih itu mengesankan Mas Ganjar kali ini kembali dikeroyok. Seperti 2014. Bahkan ada meme-nya Mas Ganjar kemudian ditabuk-tabuk kanan kiri segala macam gitu. Apakah memang nuansa pengeroyokan atau dikeroyok itu ada gitu di dalam teman-teman PDI Perjuangan ataupun pendukung Mas Ganjar gitu, Bang Ansy? Ya, saya kira itu kan persepsi publik ya. Dan dalam era demokrasi ini kan terbuka interpretasi, terbuka persepsi, siapa saja bisa membuat narasi ya, membangun argumentasi dan kemudian mensosialisasikannya ke hadapan publik. Jadi
kami oke aja begitu ya, terserah saja publik mau menganggap seperti apa, dianggap bahwa Mas Ganjar ataupun PDI Perjuangan dikeroyok, ya itu kan bahasa juga ya, bahasa banyak pihak yang mengatakan seperti itu. Tetapi hari ini fokus kami bukan di situ. Fokus kami adalah melakukan konsolidasi internal, ya. Setelah konsolidasi internal, kemudian memanaskan mesin partai-partai yang sudah sepakat untuk mendukung Mas Ganjar, kemudian turun ke masyarakat, bonding dengan akar rumput, karena bagi kami real politik itu ada di akar rumput begitu. Jadi ini adalah fokus kami gitu. Jadi kami tidak bermain semata-mata pada tataran wacana saja ya, apalagi gimmick-gimmick politik, tetapi memang fase sekarang ini adalah fase konsolidasi dan fase kerja. Oh, begitu kira-kira. Siap. Bang Ansy, kalau ini agak geser topik lagi nih, Bang Ansy dikit aja geser ya, tapi ini balik ke pernyataan Bang Ansy yang bilang bahwa PDIP itu inklusif, membuka jembatan komunikasi dengan siapapun. Nah, yang ini kok nggak ada jembatannya nih, Bang Ansy. Sorot ke sini dong, sorot ke sini dong. Padahal dia udah memantau anggaran Kementerian Dengan PUPR. PSI gimana ini hubungan jembatannya PDIP kan. ini? Valdo ini udah bikin rembuk rakyat loh, Bang Ansy, nggak sembarangan loh gitu. Tuh pas sekarang berdua nih. Perjuangan bertemu dengan banyak pihak ya. Hampir semua partai PDI Perjuangan bertemu. Ya, jadi bisa dilihat bahkan kami bertemu dengan Mas Agus dan sebagainya gitu. Jadi, tetapi tentu pasti ada yang saya sudah katakan tadi, namanya komunikasi itu kan kedua belah pihak. Ada tahapan, ada mekanismenya, ada prosedurnya dan seterusnya gitu. Tetapi terus terang kami tidak ingin menduga-duga ya, menyangkut independensi, dan karena itu kedaulatan partai-partai lain begitu. Kami membatasi diri betul bicara soal itu gitu. Kami tertarik jika ditanyakan soal bagaimana kesiapan Mas Ganjar untuk dan partai-partai pendukung ini untuk memenangkan kontestasi gitu loh. Karena bagi kami mau ikut bersama kami silakan, kalau tidak pun juga tidak apa-apa ya. Tetapi kami inklusif dan apa ya, mengedepankan spirit kegotong royongan gitu. Kira-kira seperti itu. Termasuk kedaulatan PDI Perjuangan mau membuka diri atau enggak, gitu kan? Atau gini deh, supaya ada salah satu teman kita yang saya masih tunggu dua kalimatnya. Kan Bang Ansy pernah dengar pantun kan? Kirain udah lupa pernah. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa makan lumpia. Dulu kita pernah ada pertemuan yang indah di mana kita akan mengusung bersama, itu kan pada waktu itu gitu. Karena ini beda dengan situasi 2014 dan 2019. Waktu itu belum ada pertemuan yang indah. Jadi walaupun sudah ada pertemuan yang indah akan mengusung bersama, ternyata kemudian jadinya ke tempat yang lain, itu tadi tidak mengagetkan ya. Ada beda kan 2014-2019 ya, Bang Ansy? Ya kami biasa saja, karena memang komunikasi politik kami juga melihat partai-partai lain itu tidak hanya berkomunikasi dengan pihak PDI Perjuangan kan. Oh, keren. Tetapi juga berkomunikasi Keren, dengan ya? pihak yang lain. Ya. Ya, maka bagi kami itu hal yang wajar, hal yang biasa. Kami menghormati keputusan partai-partai itu, Keren. begitu. Dengan demikian nggak perlu dua kalimat itu lagi. Ya. Kita putuskan nggak perlu ya. Nah, kalau begitu satu pertanyaan penting. Karena ini sangat sangat siap, tidak gentar dan sangat rapi. Berarti nggak mungkin ya lupa mengirim undangan ya. Bang Effendi, Ya. PDI Perjuangan ini 32 tahun lebih itu direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru. Jadi kalau sekedar berjalan sendiri, kami itu sudah teruji. Ya. Kami memiliki militansi untuk itu. Tetapi kami memiliki kerendahan hati untuk membuka diri. Itu tadi, berkomunikasi dengan partai-partai lain. Karena kami tahu mengurus negara ini juga harus bersama-sama dengan spirit kegotong royongan. Ya. Jadi artinya dicek, semua undangan-undangan untuk konsolidasi rapi ya, terkirim semua ya dengan baik ya. Ya pastilah. Pasti. Ya. Termasuk untuk kepala-kepala daerah, maksud Anda kan itu kan? Artinya kalau nggak dikirim memang nggak dikirim karena semuanya rapi. Iya. Bang Ansy, ini pertanyaan. Iya kan? Iya. Pertanyaan saya nih, basisnya tulisan saya hari ini yang naik di Detik. Oh, ya. Cuma hari ini saya nggak baca, mohon maaf sekali Bapak. Iya, biasanya. Biasanya saya langsung kasih komentar. Yang judulnya adalah
Ganjar dalam kesunyian. Dalam kesunyian. Oh. Sorry Ganjar nih, apa ayo bidadari baca itu? terus. Iya, baca Wih, langsung ada. Iya. Langsung paten nih kan. Itu foto saya tuh. Ada hal yang menarik ya. Belum ditanya kawan ini. Poros PDI Perjuangan ini sejumlah pihak katakan ini poros yang ramping gitu ya. Karena ramping maka juga lincah bergeraknya, Nah, gesit ya, kemudian apa ya? Ya cepat, bertenaga dan nah, mohon izin. Bapak kira-kira Ansi, demikian lah. nelayan tani ternak, izin. Nah, Siap. nah, jadi saya punya pertanyaan gitu. Pertanyaannya simpel aja. 2014 PDI itu adalah partai yang 2 kali oposisi. Ketika 2 kali oposisi, banyak dan mudah merangkul partai-partai lain untuk cepat bergabung dengan PDI. Tapi ketika PDI 2 kali jadi pemenang pemilu, ini baru P3 yang bergabung. Apakah ada yang berbeda antara PDI yang oposisi dengan PDI hari ini yang itu PDI yang berkuasa gitu? Kenapa responnya jadi berbeda? Kalau kita lihat antara pertarungan Pak Jokowi dan Pak Ganjar, Pak Ganjar dan Pak Prabowo hari ini yang akan terjadi gitu ya. Ini bukan David versus Goliat, walaupun partainya yang satu besar yang satu kecil, tapi Goliat versus Goliat ini pemenang pemilu loh. Jangan kita mengecilkan PDI sebagai partai pemenang pemilu, ini raksasa gitu. Jadi kalau apa namanya metafor dikeroyok itu juga nggak tepat gitu. Nggak tepat menurut opini gua gitu. Iya, iya. Nah, silakan Bapak Hansi, gimana menurut pandangan Bang Hansi yang saya tulis dalam tulisan opini? Boleh Pak Idam dimunculkan tulisan opini? Iya. Kalau oposisi rame, kalau pemenang sunyi. Iya. Betul. Ya kan bisa dilihat ya dari cerita-cerita pertemuan-pertemuan selama ini kan, Ketua DPP kami Mbak Puan itu bertemu dengan banyak pihak gitu ya. Pak Sekjen kami Pak Hasto juga bertemu dengan banyak pihak, bicara macam-macam hal gitu. Ya tetapi kan namanya komunikasi ini kan ya itu tidak bisa satu kali komunikasi mungkin langsung jadi kan begitu. Dan setelah pulang kan masing-masing partai tentu punya kalkulasi sendiri, menimbang-nimbang, memilah-milah, baru kemudian memutuskan. Jadi terus terang kami juga tidak sepenuhnya memahami ya keputusan dari partai-partai yang pernah berkomunikasi dengan kami. Ya, tetapi kan kami membuka diri, kami ajak bicara ya beberapa kali, kasih tahu kalau mau bersama dengan kami kira-kira seperti ini calon presidennya Mas Ganjar, rekam jejaknya seperti ini. Kalau mau bicara calon wakil presiden, nanti kita bicara secara bersama-sama. Semuanya terbuka. PDI Perjuangan itu tahapan-tahapannya jelas. Mekanisme dan prosedurnya sangat mudah untuk dibaca. Ya, kenapa? Karena partai kami ini sudah menjalankan kepartaian ini secara modern gitu loh. Jadi orang bisa melihat. Kalau yang seperti tadi Ari katakan, nah itu kan interpretasi Ari Iya, yang kemudian makanya. dituangkan dalam tulisan. Ya sah saja. Gitu. Salah nggak saya, Bang Hansi? Salah nggak saya berpandangan seperti itu bahwa kayaknya PDI yang oposisi lebih gampang untuk datengin partai lain ketimbang PDI yang berkuasa. Ini anomali. Padahal kan kalau kita berkuasa lebih gampang undang orang kan, dibandingkan kita. Orang lebih mau datang. Ya, orang lebih mau datang gitu ketimbang kita yang oposisi. Kadang-kadang kan kalau bahasanya seniornya Bang Ansi di DPR Pak Pacul itu kalau udah nggak berkuasa itu kata Pak Pacul itu dianggap penyakit sama orang. Dan masuk lautan teduh. Masuk ke lautan teduh kata Pak Pacul gitu. Silakan. Ya itu perlu ditanyakan lah, karena keputusan itu bukan di pihak kami. Kami tidak bisa memaksakan suatu partai harus bergabung bersama poros kerjasama kami, tidak bisa, kan begitu. Kami hanya menjajaki, kalau frekuensinya pas ya kita bersama. Ya buktinya P3 bisa bersama kami, Perindo bisa, kan begitu. Tetapi mungkin partai-partai seperti Partai Amanat Nasional, Partai Golkar mungkin punya pertimbangan yang lain. Ya kan begitu. Kemarin kami sempat dengar misalnya Partai Kebangkitan Bangsa sebelum ada deklarasi bersama ini juga kan kemudian sempat memberi warning, kan begitu. Kami mendengar itu, tapi kan kami juga membatasi diri untuk mengomentari terlalu jauh ya poros kerjasama Pak Prabowo dan teman-teman partai pendukungnya kan begitu. Kalau secara ilmiah agak gampang loh tuh untuk
mewakili Bang Ansy buat menjawab. Ya. Waktu oposisi rame, waktu berkuasa sepi. Karena ada yang lebih berkuasa. Iya kan? Yang 8 peran. Enggak, itu kalimat ilmiah. Ya, coba. Jadi yang lebih coba. berkuasa itu yang lebih rame. Iya. Oh, yang lebih rame ini lebih berkuasa. berarti. Iya. Prof, Berarti- tapi apa yang membuat PAN gitu misalnya ya, sebelum ke KNC dan Iya. kembali Faldo. PAN ini misalnya yang udah tadi secara terbuka lumpia-lumpia, Lumpia-lumpiaan. akhirnya bisa punya pilihan lain gitu. Begitupun Valdo Maldini dan Enggak, teman-teman. Enggak, Valdo beda. Beda Ada kasus. ojo nih. ke susu. Tapi Ojo kita ke susu. lapor dulu Bang Ansy tipis aja nih, Dit. Oke. Ya. Ya, jadi, Bang, Ri, ini Ri. Bang, izin. Ya, Gimana rasanya abis kena pantun ini di balik kanan ini, Bang? kenapa pantun apa? Kenapa pantun lumpia itu, Bang? Lumpia dulu. Oh, Jalan-jalan ke Jalan-jalan. Simpang 5. Jangan lupa makan lumpia. Iya. Kalau Pak Ganjar Prabowo dan Erick Thohir sudah duduk Ganjar. bersama. Ganjar dan Erick Thohir sudah duduk bersama, maka Indonesia pasti Jaya. jaya. Kalau Indonesia Jaya, Ari Putra pasti bahagia. Ya, Iya, kan benar. silema apalagi. Ansile mah gubernurnya. ya biasalah itu. Kalau hari ini kita bisa mengatakan itu gimmick-gimmick politik ya hari ini karena semua kan sudah terjadi dan itu biasa saja begitu loh ya. PDI Perjuangan itu juga tidak mau kemudian apa ya ibaratnya baperan gitu atau kemudian merasa tersanjung ya karena dikasih pantun, dirayu-rayu kan begitu. Ujungnya ini kan keputusan apakah bersama kami atau tidak bersama kami. Itu saja. Yang pasti begini Ari, kalau Ari mau tanya soal PDI Perjuangan tadi ya. Tahun boleh berbeda, masa boleh berbeda. Tetapi yang namanya semangat, spirit, komitmen, militansi, ya kader PDI Perjuangan itu tetap sama, tidak akan berbeda gitu. Karena ya partai kami ini yang ditempa oleh berbagai macam apa ya, persoalan perjuangan cukup panjang gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini nih bagi kami hal yang biasa. Bahkan berjuang, bertarung dalam kesunyian tanpa ditemani orang lain, PDI siap, Bang. Loh, kalau PDI itu pemilih golden ticket. Iya, itu poinnya. Pemilih golden ticket. Ya. Ya. Tetap jadi begini, yang harus dipahami narasi awal nih ya, sebelum partai-partai menentukan pilihan. PDI menyadari bahwa mengurus negara ini tidak mudah. Maka kemudian kita perlu membuka diri. Maka kita perlu berkomunikasi supaya urus negara ini secara gotong royong. Itu sikap dasar PDI Perjuangan. Iya. Kami mengajak. Tapi kalau hari ini ada yang mau ikut dan ada yang tidak mau ikut, ya kami harus menghormati semuanya. Gitu. Yang mau ikut kami, mari. Yang tidak bersama kami, ya kami menghormati. Makanya tadi saya membuka dialog ini dengan memberikan profisiat selamat kepada teman-teman Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Kan begitu. Akan berjalan sendiri nggak, Bang? Misalnya, Loh, kami kan sudah bersama P3, sudah bersama Partai Hanura, sudah bersama Partai Perindo, dan makin solid kami, makin semangat kami. jadi nggak mungkin berjalan sendiri PDI berarti ya? Nggak mungkin. Tapi dari tadi sebut Hanura, Perindo, P3, PSI nggak disebut-sebut, belum disebut juga. Padahal PSI udah bilang masih tetap Ganjar. Udah ojo ke susu, udah ojo ke susu. PSI bahkan levelnya udah di atas lumpia dan Simpang 5. Soalnya kan. Oke, Kamsi ya Kansi. Terima kasih banyak Kak Terima Kansi. kasih. Siap. Siap. Oke, Selamat Bang bertugas Edi, Kak terima Kansi. kasih. Siap, semangat ya. Siap, Kak Kansi. Terima kasih atas konfirmasinya bahwa semua surat-surat terkirim lengkap. Betul. Ya. Atau berarti salah kurir dong ya? Enggak, pertanyaan tadi emang cuma kita yang di sini aja yang menyadari pertanyaan itu arahnya kemana, bagaimana? Mereka tertib, satu barisan, tetap semangat, semuanya rapi. Berarti memang ada yang nggak dikirimin surat. Iya kan? Nggak dan dibantah. nggak mungkin kita salah, wong kita direpresi 32 tahun. Iya. Iya. Nggak mungkin salah. Totaliter. Oke, Bang Hakim, gimana? Siap. Bang? Tanggapan di PDI? Ya kalau udah
nggak sama saya toh semuanya udah terjadi kata PDI. Ya, yang pertama kita mengucapkan terima kasih atas ucapan dari Bang Ansy tadi itu. Ucapan selamat, congrats. Ucapan selamat telah mengambil sikap. Dan kemudian yang kedua berkaitan dengan pantun, kalau mungkin tadi Bang Ansy menyampaikan itu gimmick, ya nggak ada salahnya ketika ada Menteri BUMN, ada Gubernur Jawa Tengah duduk di satu forum, Ketua Umum PAN hadir, bikin pantun yang sekaligus mendoakan. Kan doanya supaya Indonesia jaya, apa yang salah di situ? Oh, bukan berpasangan di sini. Nah, ya. kalau iya. kemudian publik itu mikirnya aneh-aneh itu atau mungkin berpikir yang lain, monggo kerso, kan seperti itu aja. Mantap Pak Zul. Itu Padahal aja. dia ya. Iya. Enggak, Mentornya kalau Baldur. kalau saya kemudian belajar dari ketua umum saya Pak Zulkifli Hasan, ya memang bagaimana kita mesti matang berpolitik, bisa memilah-milah, kemudian kunjungan diterima dimanapun, kemudian memposisikan diri sebagai menteri, bagaimana ya yang dibangun sikap yang cair. Dan berulang kali Pak Zul menyampaikan kalau bisa pemilu atau pilpres nggak usah gontok-gontokan atau nggak usah tengkar, nggak usah ribut, ya dibikin senang lah, namanya kan juga pesta rakyat. Seperti itu. Seperti pidato presiden tadi pagi kan juga gitu kan. Jangan Nah, gontok-gontokan. Jangan. iya. Tapi ya di udara juga udah mulai rame nih Iya. bos ya kan. Dan ternyata lurahnya saya. Kayak itu loh, kayaknya. Iya. Jadi harus agak jelas di antara kita ternyata lurahnya Saya. Tori, sehingga memiliki Di antara banyak kita. warga namanya Torikers. Di antara kita. Iya, iya, iya. Ya, silakan. Enggak, pertanyaan selalu menggoda itu. Pernah menempatkan diri sebagai PDI Perjuangan nggak? Menempatkan PDI Perjuangan. Enggak, buat menempatkan diri sebagai PDI Perjuangan. Sebagai pemegang golden ticket tadi kalau Enggak, bukan soal golden ticketnya. Udah didatangi. Itu gimana itu, Bro? Ya misalnya kan di PDIP nih, datanglah Bang Zulkifli Hasan dan rombongan. Oke. Pak Ganjar Jalan-jalan ke Simbang nih Pak, gitu ya. udah Jangan lupa Beli lumpia. Pak, beli makan lumpia lah ya. Makan lumpia makan. Melihat Pak Ganjar dan Erick Thohir Bersama. hidup bersama Indonesia pasti Jaya. akan jaya gitu. Wah, sur lah kan? Oh. Tapi nih Sudah tahu mantap. apa diubah dan, kata. Ya. datang pula ke DPP. Ganjar tiba-tiba melihat ini ada deklarasi jam 10. Sebetulnya nggak terkejut betul karena Iya. satu hari sebelumnya sudah dengar Ya, kan iya. bahwa akan ada jam kemarin 10. baru perasaan saya masih dapat pantun nih udah tertuju ke saya nih kata Pak Ganjar kan. Nah ini kenapa deklarasinya Prabowo? Iya, iya, Ah iya. gitu. Belum ada pantun revisi dari Iya. Pak Zul kan. Iya, iya, iya. Dibuatin tapi udah orang PPN. Iya, tapi dia nggak PDIP kira-kira perasaannya gimana tuh kira-kira? Nah, tadi kan Bang Ansy udah menyampaikan, Oh iya, Bro. udah. Udah menyampaikan. Udah. Udah menyampaikan banyak hal dan kemudian menyampaikan gimana PDI jauh lebih tua daripada kami. Kalau saya tahu ya, perasaan. Ini kalau kamera nge-shoot tahu perasaannya. ini kalau siul-siul ini tafsirnya banyak lagi. Banyak lagi, Iya. Nah, balik ke tafsir. Tafsir. Ini kan pergerakan Pak Zul yang menurut saya partai yang baru bergabung kepada koalisi dan sangat mengidentikan diri dengan Pak Jokowi itu PAN lah. Ini partai tegak lurus Jokowi yang ada di parlemen sekarang. Bahkan secara terbuka Pak Zul tadi kita sudah bahas kan. Ayo dong Pak, tolonglah kita Iya. mau menang. Nah, Kalau Pak nanya Jokowi punya formula minta nih. formula ke Pak Jokowi, minta resep sama Pak Jokowi gitu. Dokternya Pak Jokowi atau konsultan politik juga ya Pak Jokowi kan. Nggak, supaya jangan luas Iya. arahan lah. Iya. Jangan lebih-lebih dari itu lah. Anda suka nambah-nambah nih. Pertanyaannya gini Bang. Gimana Bro? Ari? Ya, kalau kita lihat apakah kejadian pantun tuh tafsir Pak Jokowi waktu itu lagi KIB, belum Piala Dunia, segala macam itu ya, belum terjadi jarak antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi belum menjadi diskursus publik Dan ketika kayaknya itu. waktu itu salah satu DPW di PAN juga munculnya Pak Ganjar Iya, makanya. sebagai kandidat Betul. yang didukung. Nah, Kalau nggak salah hari ini menafsir lagi dengan wah kayaknya kesini nih tafsirnya Pak Zul terhadap suasana hati Pak Jokowi. Kira-kira kayak gitu nggak sih, Magit? Kalau kemudian memang ternyata publik itu menafsirkan Pak Zul ini salah satu sosok figur yang bisa menjabarkan apa yang dipikirkan sama Pak Jokowi, ya kenapa enggak? Kan seperti itu. Ya. Oke. Ya kan? Kan memang
Di awal tadi udah saya ulang-ulang beberapa kali. Satu sisi ya memang partai koalisi berjumpa dengan Pak Jokowi bisa sebagai antara presiden dengan ketua umum partai dan juga sebagai presiden dengan menterinya atau mungkin dalam bahasa lain pembantunya. Tentu ada obrolan-obrolan khusus dan di sini ya bisa kita sampaikan Pak Zul bisa membangun komunikasi yang begitu cair, nggak cuma dengan presiden yang mungkin kemarin nyuwun sewu di 2019 tidak didukung, kemudian sekarang ternyata bisa cair dan alhamdulillah berprestasi, dan kemudian di sisi lain dengan partai-partai lain bisa diterima, dengan ormas-ormas lain hampir di semua ormas juga bisa diterima. Calonnya dari 2 ormas ya, calon cawapres ya. Pak Muhajir dari Muhammadiyah, Pak Erick Thohir dari NU. versi Pak Erik. Versi Budi sama versi natural versi natural dan naturalisasi. Itu kata Anda. Anda yang bilang tadi. Enggak ada di sini. Kapan saya bilang? Enggak. Bukan Anda yang bilang, cuma bukan hari ini. Iya, itu dia. Enggak ada di dalam Saya ngingetin 1-2 jam aja. tadi nggak ada. Anda yang bilang cuma minggu lalu. Bukan 2 minggu lalu. Padahal kan Pak Zul udah sampai datang ke kantor PDI loh. Iya. Bukan hanya Nah, itu Bukan yang Saya hanya- pikir udah resepsi Saya ya. memperhatikan itu. Itu datang ke kantor PDIP apa ke rumah Ketua Umar gitu ya? Ke DPP. Ke DPP ya? DPP. Itu ke DPP, tapi belum sampai keluar kantor DPP. Bang Yandri itu ke wartawan udah bilang, besok kita ketemu Gerindra. Iya. Udah begitu waktu itu Apa yang posisinya. terjadi di dalam situ sih? Ya kalau kemudian kita sowan itu apa? Berkunjung bersilaturahmi ke rumahnya seseorang atau mungkin ke rumahnya partai lain, apa yang disalahkan dari situ? Namanya juga forum silaturahmi. nggak ada yang salah, kita mau tahu apa kejadian gitu. Iya. Nah, mesti kejadian, ya kejadian silaturahmi. Ya. Itu kejadiannya silaturahmi. Kan kemudian biasanya mungkin kalau ada silaturahmi kan obrolan-obrolan. ada yang dibawa pulang. Apa? Yang dibawa pulang. Nah, kalau kebetulan yang dibawa pulang mungkin hanya Pak Ketum atau Pak Sekjen mungkin yang lebih mendalami. Tapi ke poin yang ingin saya sampaikan, ya namanya silaturahmi. Kita berusaha menyampaikan kepada publik. Kalau ini loh kalau ternyata yang seperti itu kan izin, Prof. ya, silaturahim. Sebentar, Ya. sebentar. Sekedap ya. Nah. Ya, enggak, nggih. Sekedap ya. Nah. Ih. Ya kan? Namanya silaturahmi, ya monggo kerso, siapa yang melarang? Dan kemudian tadi mungkin Mas Torik menyampaikan besoknya ada agenda dengan Gerindra, ya kan? Jadwal-jadwal itu udah disusun. Apa yang Disampaikannya kemudian- sebelum keluar halaman PDIP. Nah, kemudian apa yang menjadi ternyata harusnya nggak seperti ini nih, kemudian nggak kudune nggak ngene, enggak dong, bebas-bebas saja kita menyampaikan ke publik, bisa cair politik. Ya, belum tentu bersilaturahmi ke rumah orang terus bawa pulang apa-apa. Nah, Kayak kita ke rumah Pak Idam, kita yang nggak pernah bawa apa-apa dari rumah Pak Idam kan misalnya. Masa kita bawa sendal? Nggak mungkin. Tapi problemnya artinya nih komunikasi yang cair. Oke. Setelah kejadian kemarin tuh mungkin cair lagi nggak deklarasi kemarin? Apa itu udah ngeblok gitu udah? Lo kan udah deklarasi Bang. Iya makanya kan jangan-jangan cair lagi. Masih gitu. berubah nggak detik-detik jelang? Kan belum ke KPU. Komunikasinya cair atau enggak, itu yang ditanyakan kan? Enggak, setelah deklarasi Pak Prabowo kemarin, apakah Oke. mungkin mencair lagi? Mencair Ini lagi. kunci dikunci tuh Berarti kunci kita udah dibuang bicara atau besok masih Iya. nanti, ya Iya. kan? Anggap aja kita sama-sama nggak tahu kan, bukan tukang ramal semua atau di sini. Iya. kecuali Nah, Sama dengan Bang Ade Armando yang duduk di Iya. sini. Nah, Per hari ini Nah, ya kan hari ini Prabowo. sekedar Prof, sebentar Prof, Iya. lanjut dulu ya. Nanti Iya, monggo silakan. dulu. Boten nopo-nopo, Monggo. ya Iya. kan? Nah, tadi juga udah saya sampaikan, PDIP itu jauh lebih tua daripada kami, lebih senior, jauh lebih matang. Kita sama-sama bisa menghargai, ya tentunya dari saya pribadi meyakini ya tetap cair, toh tujuannya sama, Indonesia lebih baik, ya kan? Indonesia lebih maju, doanya semua masyarakat Indonesia itu terkabul, kan gitu aja tuh. Nah, pertanyaannya, ini masih cair apa enggak? Ini agak nganggur. Insya Allah cair, Nggak mau itu. Insya Allah cair. insya Allah cair, Apa itu cair? insya Allah cair. Kalau berdua ditanya ke saya, insya Allah. Ini kalau Valdo di shoot, Valdo lagi ketawa loh. Ini langsung cair Kak? Insya Allah cair. Cair Kak? Kalau yang bab itu, Cair dong. udah, monggo. Prof Ini Effendi mungkin mau Pak Idam udah menambahkan. di depan nih, Pak Idam. Enggak, udah saya di depan. boleh nanya satu nggak supaya agak jelas, silaturahmi bisa macam-macam. Tapi yang dipidatokan oleh Bapak Presiden tadi soal arahan.
Saya tidak mengarahkan karena saya bukan ketua umum. Terus kemudian saya juga bukan ketua koalisi. Ini sebagai staf sus Mensesnek nih. Iya, betul ya. Kayak tadi kan pidatonya gitu. Contoh. Nggak salah kita. Tapi April 2023 itu Bang Zulkifli Hasan mendapat arahan untuk membentuk koalisi besar gitu. Itu arahan kan? Oh, yang pertemuan itu. Emang April ya? April. Bukber. Yang di tempat Pak KIB. Bukber. Iya. Bukan. Koalisi besar. Iya, ada Pak koalisi Bowo besar. juga. Iya, ada koalisi PKB. besar. Ini koalisi besar udah kan? Koalisi besar. Itu udah. pasca batalnya Piala Dunia. Ya, Nggak, jadi maksud saya, kalau tadi kan silaturahim, masih cair. Anda seneng dengar cair ya, heran saya tuh. Wah, insya Allah. Cair. Nah, tapi kalau yang ini ada berkaitan dengan isi pidato tadi, memang arahan untuk membentuk koalisi besar gitu loh. Jadi Ada isi arahannya. komunikasi itu kan siapa mengatakan apa kepada siapa tentang apa. Ya. Kalau Oleh siapa medium cuma apa? bersilaturahmi dengan siapa kan bisa Hai, Hai Ari, belum. Itu bawa apa-apa. Tapi kalau ini arahan untuk membentuk Berarti koalisi kan besar. kalau kita menafsir apa yang dikatakan Hakim tadi, Pak Hakim tadi, Ya. datang ke PDI bersilaturahim, belum ada kesimpulan sehingga cair, Ya. ya kan? Belum ada kesimpulan. Kalau ini sudah arahan sehingga membentuk koalisi besar. Besar. Apa yang Anda mau tanyakan ke Ya, Valdo? Bro Valdo? Menanggapi tadi lah. Menanggapi. Ya, Saksi tadi. apa ya? Dari sebut partai Kita kan yang komunikasi ya, esensinya gitu. Kita punya komunikasi. Kami kira komunikasi itu kan dua arah, equal dengan spirit inklusivitas tadi ceritanya sebagainya. Saya rasa, tapi kan kita sebagai sebuah partai itu berkomunikasi, tulang punggung kita tuh lurus, Iya, betul. gitu ya. Dan kita nggak mungkin mohon-mohon dong, gitu. Keren. Kita nggak mungkin mohon-mohon, katanya pengen cita-cita yang sama. Iya. Setara. Tujuannya ya. sama, setara. Masa gue mohon-mohon sebagai sebuah partai? Jadi kami kira, kalau cita-citanya sama, kita juga udah punya spirit yang sama, ada tawarannya gitu. Ya komunikasi nih, silaturahmi mungkin agak beda taste ya sama komunikasi ya. Iya. Ya ini partai base nih modelnya nih gitu. Jadi kalau seandainya komunikasi, kita punya bahan, Bapak punya apa gitu. Oh, ada yang dipertukarkan, ada yang di... Ada sesuatu yang memang kita bawa barang gitu. Bapak, Pak. Iya. Kasih arahan, Kita bawa. kami terima. Sorry nih, Ya, kita ya. punya Jokowisme. Kita Ya. pengen bagaimana pemerintahan dijalankan secara rasional. Dan ini harus berlanjut. Kalau Bapak keberlanjutan, gimana keberlanjutan Bapak? Nah itu kan kita perlu tanya. Gitu. Nah ini komunikasi antar partai. Ya, sama Pak Prabowo kemarin, nggak silaturahmi doang. Kita juga bicara soal itu. Dijawab sama Pak Prabowo. Ya, saya pengen begini, perang begini, ini begitu. patennya Itu coba. dibahas gitu. Paten jawabannya. Ya menurut kita sih ada isinya juga. At least dia punya bahan gitu loh. Kalau Pak Ini- Ganjar jawabannya gimana soal Jokowisme? Apa? Pak Ganjar gimana? Oh nggak tahu, belum pernah dengar sih. Gitu. Wih, nggak paten nggak tadi? Buat judul aja nih. Ya, jadi Paten. belum dikomentari lah. Let's say, Paten ya tadi, Pak belum Prabowo dikomentari oleh Mas Prabowo Ganjar lah. paten. Pak Prabowo. Enggak, Pak, waktu ketemu Pak Prabowo. Semuanya bicara soal keberlanjutan kan. Nah kita tanya keberlanjutan versi ini gimana itu. Versi Yang Pak- ini kan Versi- belum ketemu. Iya, versi Pak Prabowo patennya. Ada lah, ada isinya. At least ada bahannya. Menurut gua ya. Paten lah, biar Maksud singkat gua, judulnya. Ada menurut isinya. gua Paten, ada itu yang dibawa ada paten barangnya. apa Itu termasuk paten. Menurut saya sih dia punya sikap. Saya menghormati Jokowi, saya menemani Pak Jokowi, saya belajar dari Pak Jokowi bahwa dia bicara soal life purpose of happiness yang gitu-gitu loh. Iya. Bagian yang dipakai di Declaration of America waktu Life, itu. liberty, and pursuit That's of it. Ya, happiness. dia bicara soal itu. Bapak ini. Dia bicara soal Karena itu. punya kaos. Anak Ya. anak dari pegawai kedutaan. Oh iya betul. Ya, dia bicara soal itu. Betul, betul. Nah, kan kalau komunikasi Pak itu yang perlu kita sama-sama cek gitu. Iya. Pun juga berbicara sama Golkar, PAN gitu. kalau ujian lulusnya itu apa? Sangat memuaskan atau summa cum laude? Enggak bisa kayak ujian nih Pak, enggak bisa kayak ujian. Nah, kalau dibanding at least Lagi ada pada bantu bahannya, nyariin Dia judul. udah mulai bahaya-bahaya nih at ya. least ada bahannya dibandingkan dengan belum ketemu, mana yang lebih baik? Ya setidaknya kan kita harus fair ya Pak. Sebagai sebuah partai politik, kita harus fair. Oke kita tahu kita kecil, kita bocah ingusan, belum lolos parlemen. Ada orang ngajak ngomong, kita tahu Siapa yang bahannya. bilang lu bocah ingusan sih? Ini kan kemarin juga, kalau nggak salah 2 minggu lalu deh di Total Politik. Di Total Politik, di tiga Adu minggu Perspektif, lalu. 3 minggu lalu. Iya. Nah jadi, ini kan belum ada. Apakah fair kita tetapkan? Ya belum, nggak fair dong. Kita kan perlu dengar juga.
keberlanjutan macam apa yang ditawarkan sama koalisinya PDIP. Tapi Anda ingin dengar? Pasti dong Pak, ya kan? Bahkan kalau seandainya ada kesempatan untuk berdebat mah kita mau aja. Wong isinya PSI tukang debat semua kok. Ya. Kalau nggak dengar berarti goib atau gimana? Gue lagi cari judul nih. Iya, untuk mengarah, untuk membantu Pak Tori. Enggak, Ya. kalau kasih soundbite dikit. Ya. Kalau mau sederhana, Kalau ada bagi isinya saya, Pak, itu, kalau ada bagi isinya. saya, mari kita duduk secara equal sebagai sebuah partai. Ya, partai masa kita Tadi harus mohon-mohon. kan sih bilang kita Iya. inklusif, equal. Iya. Iya, tapi pas ditanya soal PSI, Kan nggak dijawab. blur juga. Masa kita mohon-mohon? Kan nggak mungkin kita mohon-mohon sebagai sebuah Pelan-pelan. partai. Jadi waktu bertemu dengan Pak Prabowo, itu menilai apa yang disampaikan Pak Prabowo itu ada isinya gitu ya. Ya ada Ya, bagus lah kalau ada isinya. konten ya. Ya. Konten nih. Bagus berarti kan ada ini isinya. cair dan isinya agak Iya. peoratif nih kalau didiskusi nih. Dalam konteks Jokowisme ada isinya lah. Iya, dalam artian kita punya sikap ini Pak, dan beliau juga bicara. Jokowisme versi PSI dan Iya, Jokowisme iya. versi Prabowo ini nyambung apa kagak barang itu? Nyambung. Iya. Ada isinya. Dia bagian dari pemerintah ini dan ada connect. Oke. Nah, ntar kita lihat. Udah headline tuh Bos. Setuju nggak? Oke ya, oke boleh ya, kata oke boleh. Lagi nyari judul Mas Hakim. Ini perlu dimakan Boleh, ya. boleh, boleh. Boleh udah banyak nih. PSI setuju nggak dengan Jokowisme ala Prabowo gitulah. Oke. Ya, Prabowo bicara soal Jokowinomics. Ya. Ya kan? Ya, Prabowo ya, soal betul, bicara soal betul, Jokowinomics. Ya. Nah, kalau bagi kita Jokowisme adalah melanjutkan cara-cara pemerintahan yang rasional. Di mana di sana ada 3 pilarnya. Pertama, soal debirokratisasi. Oh, kirain yang Ya. tiga Yang versi kedua, PSI, bukan. soal bagaimana penegakan hukum. Hmm. Yang ketiga, infrastruktur. Bisa dibalik-balik lah. Ya kan? Dan itu akan dilanjutkan. Oleh Ya, oleh Pak Pak Prabowo. Prabowo yang bicara juga keberlanjutan. Pak Ganjar. Dapat dong Belum. itu. Ya sabar. Ya Iya. tunggu dulu. Jadi ya kita Satu-satu tetap pengen dulu malah komunikasi. ini. Menteri kan selama ini udah Artinya Pak Prabowo oke, Pak Ganjar belum. Belum. Nah, itu. Nah. Belum, kita belum ketemu kok. PSI, Belum ketemu benar. konteksnya, bukan titik belum. dua. Ya belum, ya belum. Prabowo oke, Ganjar belum. Belum. Boleh ya? PSS. PSI. Ini kenapa jadi bikin judul di sini? Anda bukan Ganjar. Dia bukan PSI menyatakan tadi loh keberlanjutan, debirokratisasi sama satu lagi Infrastruktur. Infrastruktur. Itu pilar yang kita yakini Itu soal pilar Infrastruktur Jokowi. apa infrastruktur? Infrastruktur lah bahasa ini. Infrastruktur. Kemudian apa tadi? Law enforcement. Debirokratisasi dan penegakan hukum. Penegakan hukum. Oke menurut Prabowo gitu Ya, ya. oke. Nah, udah. Nah, udah. Sementara kata teman Pak Hakim dan teman-temannya, Ya. ini walaupun sudah deklarasi berempat, ya kan? Masih cair. Cair. kan? Nih izin nih, Bro. Aduh dong, komunikasi harus selalu cair. Tuh, Enggak, bukan tuh. komunikasi. Ya kan? Judul itu, Iya. walaupun ini sudah deklarasi berempat, tapi Emang komunikasi kalau udah makan selalu jeruk cair. ini tiba-tiba langsung masih menemukan cair, ide. masih Cair. Nah ini saya mau nanya ke Paldo lagi nih Bro. Ya iya dong. Izin. Ini arahan lurah nih. Ini kan soal nggak ada undangan untuk Gibran di PDI. Tadi PSI saya baca media. Ya. PSI nanggapin Gibran masuk PSI aja. Hmm. Nah gimana menurut lu? Memang ada niatan mengajak Gibran dengan PSI sehingga langkah PSI politik ke depan makin jelas atau gimana? Ya kenapa enggak? Ya kenapa enggak? Kita mengundang apa salahnya? Kan mengundang. Mengundang. Ini tapi apa nggak memperuncing? Nah, memperuncing ini. hubungan dengan PSI under 23. Ya kita menghormati Mas Gibran, kita mendukung Mas Gibran. Mas Gibran juga telah menjawab, ya mungkin untuk senior-senior. Kebetulan di partai kita banyak yang junior gitu. Kali-kali aja cocok, kenapa enggak gitu? Apa salahnya ngajak orang? Sekarang siapapun yang mau gabung partai diajak, Pak Effendi juga mau kita ajak juga nih. Nggak, tapi di dalam hal ini Torik ini saya sekali ini sangat setuju. Yaitu dengan mengatakan begini kan tadi yang lain minta nggak apa-apa. menanyakan Kalinya. Yang lain nggak Kemarin pernah. nggak pernah Bos. kali yang terakhir nih kali yang mengatakan gini kan ngajak apa sih kan kita setara nih gitu ya kan ketemulah kita kurang lebih nggak apa-apa kan kita Ya. ingin ketemu sebagai setara walaupun anda itu lebih senior dan kita ingin ketemu secara setara. Equal. Habis itu ada orang tidak mengirimkan undangan, anda sautin gitu loh. Iya. Ya apa salahnya? Kasih minyak lagi. Apa salahnya? Nggak, maksud saya kan ada perasaan tuh ya kan. Kali aja Mas Gibran mikir-mikir boleh juga nih undangan gitu loh.
Yang satu nggak ngirim undangan, yang satu ngirim undangan. Itu kan temanya. Itu kan temanya. Meskipun subjek Iya. undangannya beda. Beda. Yang satu itu adalah konsolidasi, yang satu untuk mengajak masuk. bergabung. Iya. Nah kan ini kan juga bukan orang yang jauh dengan PSI, poin Tuh. saya. Iya, betul. Nah, karena di Solo pun PSI waktu mendaftar ke KPUD yang nganterin Mas Gibran kan waktu itu. Betul. Salah satunya. Nah, ketika Mas Gibran gak diundang, disautin tadi pakai istilah perbaiki. Itu saya bagus. Gue disautin. Bagus banget. Gitu kan. Nah, gini dong. Berarti ini ajakan serius? Serius. Atau cuma buat Serius. rame-ramean aja? Serius. Apa? Seperti Pernah tadi nggak lu katakan menawarkan Ini- Jokowisme lu Ini kepada kesalahan Mas ini. Gibran? Bukan saya yang provokator. Bapak ini. Iya, makanya. Karena Iya. dia nanya, ini serius nggak? Ya, serius, Si kan. Rema maupun Deddy Sitorus nonton masalah lagi. Mau muncul, Ya, iya, besok iya, nih muncul lagi nih. ya namanya menawarkan. Nah, Pak. serius artinya serius, kan lu serius. udah paham cara berpikirnya Mas Gibran Yap. karena bukan karena orang Yap. kan orang dekat gitu. Yap. Nah, kira-kira kalau berpatokan ke Pak Prabowo tadi, Mas Gibran ini paham Jokowisme juga nggak seperti yang diomongin kepada Pak Prabowo? Udah paten nggak barang ini? Oke, pertama soal keseriusan. Ya. Ya. Serius. Ya. Serius. Serius. Yang kedua soal Jokowisme, sikap, perasaan, pikiran Indonesia ke depan. Kami kira nggak jauh. Karena memang Mas Gibran sendiri memang juga adalah, kalau menurut kami, adalah orang yang memang melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Bahkan dalam tanda kutip Tidak kami hanya lihat ideologis, tapi ideologis platformnya juga. juga secara ideologis juga Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sayang sama PSI juga. PSI juga datang ke Solo juga gampang diterima berkali-kali gitu. Berkali-kali saya Berkali-kali dan hubungan itu ya erat gitu. Jadi sebagai seorang teman, ketika ada teman yang tidak diundang, apa salahnya? Bro, nggak ada undangan. Ke tempat gua aja, kali aja seru gitu loh. Ini saya cuma kasih tahu, ini tidak ada salahnya, tapi ini istilahnya nyautin. Nah, nyautin. Nah, kalau lu jawab serius. Betul nggak, Torik? Iya. Serius apa, Dok? Sautin. Serius apa? Apa upaya yang sudah dilakukan karena tadi ngomongnya serius. Ya. Apakah cuma ngomong di media atau udah ngontak Mas Gibran atau ada Atau mengirim undangan sama seperti PDI mengirim undangan kepada kepala daerah lain. ya. Ya, kalau ngirim undangan kita nggak mungkin. Ya. Tapi memang hubungan, ya maksudnya Karena nggak ada undangan konteksnya juga. bergabung. Oh, undangan bergabung mah nggak kayak gitu juga Pak, proses Oh, gabung nggak, partai nggak, politik nggak, nggak gitu-gitu banget. Tapi Partai gabung politik, PSI juga ya. nggak Iya. Bisa buka www.psi.id/daftar. Iya. Ya, oke. Promoin di sini. Mas Gibran, coba tolong buka dulu. Jadi, Iya, iya. jadi Pak, memang komunikasi berjalan, kita melihat ada kawan di situ, kita statement di media. Terlepas apakah sudah dihubungi, kami kira mungkin sudah ada, at least beritanya dibaca sama Mas Gibran, ya. Tapi mudah-mudahan ada arah positif, why not? Apa harapannya? Bergabung kalau orang ngundang. Iya, kalau ada harapannya teman, bergabung. teman seperjuangan, berjuang bersama, kurang bahagia apa kita di sebuah partai politik, Pak Ari? Senasib sepenanggungan sebagai bocah ingusan. Oh, ini keren ini. Gitu dong. Mantap sedap itu dari tadi. Ini Pak Torik loh. Udah, tapi bagus ini bagus. Tunggu ntar, tunggu. Mas Gibran WhatsApp. Iya. Baru buka websitenya, Iya. kuota habis kan? Iya. Tapi Ini bagus paten nih. ini. Aduh. bahwa akhirnya PSI itu bersama-sama dengan Mas Gibran itu sama-sama merasa cocok. Senasib sepenanggungan Penanggungan sebagai bocah ingusan. Nah, kalau Jadi pantun loh, senasib sepenanggungan sebagai bocah ingusan. Jalan-jalan lumpia ke Semarang Nggak bisa, karena ujungnya A. Jalan-jalan. Kecuali ujungnya nih, jalan-jalan ke Balikpapan. Ya. Jangan lupa makan durian misalnya Ah, gitu. ya. Baru. Terus Karena kami senasib Sepenanggungan, sepenanggungan, sama-sama dianggap bocah bocah ingusan. ingusan. Nah, itu baru bisa. Nah, Pak Kim, oleh Siap. Opung Pandan Anda Ababan. Gibran nggak diundang ini, Pan ada tawaran juga nggak seperti halnya Valdo Maldini dari PSI menawarkan ya udah kalau nggak diundang Ini udah. masih milik orang, mau Iya. udah open bidding aja. Iya kan nggak diundang Belum free transfer. kalau nggak dibutuhkan. Ada Nah, Bosman rules ini. Kacau ya gini. Iya. Yang ngelelang dia. Para pemirsa, Hati-hati loh. terbuktilah siapa yang memiliki laptop pakai Nggak, yang ngelelang tuh baru sekali kencannya. Nggak kan itu. silaturahim, Baru sekali makan silaturahim. sate taichan. Negara ini berdaulat Nggak ini, gini bos, karena asumsinya dari tadi adalah Bawaannya pengen Pak aneksasi Zul, aja kawan. dia memiliki komunikasi yang sangat baik dan sangat dekat dengan Pak Jokowi. Terus? Jangan-jangan gerilya di Dan depan dan segala kemarin ya. kan habis Jangan-jangan acara gitu. bareng sama lu di Solo. Ya.
Oh iya iya. Iya kan, ada ente kan? Iya, iya, ada. Ada saksi. Moderator, Iya, moderator. suka kan? ada nih di Iya. Borobudur ada. Iya, ada di mana-mana. Makanya bahan konteksnya banyak Ada. betul. Iya kan? Di Borobudur juga nggak ada. niatan seperti PSI untuk Mas oke. Gibran Nah, gitu. Waktu itu Pak Zul sama Pas Gibran ada sebelah-sebelahan. Iya, makanya Ini mau itu. dijawab dulu makanya mau dijawab Iya. dulu. Jawab dulu. boleh coba dulu. Terakhir. Terakhir, ye. Ini kita mau motong Jadi- nggak enak Mas Hakim nih ya, terlalu baik gini ya. Kejadian kaitan undang-mengundang. Iya. Itu baru taunya maghrib tadi diperkuat sama omongannya Prof. Effendi Ghazali tadi. Betul, gitu ya. Terkait kejadian tadi. Tapi kalau ditanya pengen nggak Mas Gibran, tanya ke saya pengen nggak Mas Gibran misal gabung di PAN. Kalau saya pribadi pertanyaannya pengen sama-sama pencinta anim. Mas Gibran juga suka Demon Slayer, saya suka Demon Slayer juga. Iya. Mas Gibran suka One Piece, saya juga suka One Piece. Sama-sama pencinta anime. Udah gitu aja jawabannya. Oke. Iya dong. Kesimpulannya Kalau pengen. ditanyain kalau pengen nggak gabung, ya pengen sama-sama pencinta anim kok. Iya, ya. Gitu. Dan banyak Kenapa saya kesamaan pribadi? sama Anda kan? Sama-samaan, Iya. sama-sama mudanya Sebagai juga. pecinta Iya. anime. Sama-sama pencinta Ini anime. karena Pak Idam sini terakhir nih buat Bang Faldo. nih. Haidam sama Murka udah mulai lempar gitu. Udah mau dilempar gitu, udah agak offset jauh Iya, nih. iya. Pertanyaan pertama. Pertama lagi. Banyak kali. Ini bukan dari tadi. Dua Pak Idam, dua. Bisa-bisa aja pertama Bukan dong. apa nih. Memang sekarang injury time itu sampai menit ke 100. Iya, betul. Aturan baru nih, Iya, Pak. iya, iya. Aturan baru. Apa maksud video Tum Giring mau mengembalikan Kepada pemilik kepada aslinya. milik aslinya? Lalu isu kedua yang lagi hangat, apa itu maksudnya PSI adalah projo? Apakah Budi Ari ini memang serius, sudah ada yang bicara juga PSI bahwa jadi kandidat ketum PSI berikutnya? Jarang lu bilang Budi Ari. Biasanya siapa? Biasanya siapa? Unik. El Muncul. Pak Menteri dari Kominfo. Udah menteri, Bo. Iya. Kalau nggak dia aja Kalau sendiri. kalau Pak mesra, Idam ini udah mau kelar kan saya jawab pendek aja. Jawab dulu nih. kalau ini agak Oh penting kasih 2 jawabannya. menit lagi kata Pak Idam, 2 menit lagi katanya. Lu antam aja sampai capek katanya kan. Aman-aman ya. Pas kali Ya, di yang bawah. pertama, tolong ditunggu aja. Jadi Ya. memang di PSI mandat tertinggi itu di Dewan Pembina sebenarnya. Ya di ADRT-nya ya. Jadi Bang Giring Mau menyerahkan sedang berpikir Para pemilik sedang mau aslinya. menyerahkan partai kepada Pemilik asli. Dewan Pembina. Jadi ya ditunggu Oh, aja ke Dewan Pembina berarti. Ketua Dewan Iya. Pembina. Oh. Di mana minggu lalu Mas Guntur Romli di sini bilang bahwa ada bisikan katanya dari Dewan Pembina bahwa PSI akan koalisi sama Gerindra. Ada artikel itu Pak Idam tuh minggu lalu tuh. Ya jangan lu keluarin lagi. Belum. Panjang. Nah, berarti kembalikan ke pemilik aslinya itu bukan ke kaum muda, Ke Ketua Dewan tetapi Pembina. ke Ketua Dewan Pembina. Ya. Itu ya diluruskan nih malam Ya, ini. Ketua Dewan Pembina. Ya. Ya. Apa sih Guntur Romli? PSI Gerindra kerjasama. Oke, next. Next slide. Kalau Jadi- presentasi next slide. Jadi menurut saya kami di PSI sedang melakukan upaya apapun agar kami ini bisa menang. Oke. Termasuk Bang Giring pun melakukan upaya apapun agar partai ini masih tetap ada. Oh, berarti pengembalian mandat tuh bagian dari upaya itu. Ya, jadi itu satu. Yang kedua, simpel aja kalau sama Pak Budi Ari. PSI adalah partai yang menghormati relawan. Oh. Simpel aja. Jadi ketum nggak nih Siapa ketum? Pak Budi Ari? Wah, ketum hari ini masih Bang Giring. Santai aja dulu. Tunggu aja dulu. Ini kan jelas nih. Serahkan dulu ke Dewan Pembina. Apakah lalu diterima baru- atau enggak kan belum Iya, tentu. belum tentu. Ini mekanisme dapur lah. Tapi Apakah nggak Dewan- penting ya sebenarnya Iya. bagi publik. Tapi intinya kita sekarang sedang berupaya betul-betulan agar PSI tetap ada. Jadi apapun yang keluar dari statement PSI, semua adalah soal bagaimana partai ini Eksistensialisme. ada. This is the last shot lah for us. Coba Anda nengok sedikit tuh. Nengok aja. Lihat muka. Udah. Kasih penutup dulu. Situasi politik menurut PAN ya beberapa waktu ke depan Cair. Udah jelas cair, ya Bos. cair gitu kan. Cair, masih cair. Nah, bagaimana komunikasi politik setelah deklarasi kemarin? Apakah PAN dan yang sudah deklarasi akan berupaya mengajak yang lain juga untuk bergabung? Tutup dengan pantun Jawa Timur lah. Kan udah habis itu parlemen, partai Oke. parlemen. Nah, Kan berarti kalau bisa jadi berkaitan dua dengan itu kandidat. kan peta-petanya udah jelas tuh. Iya. Ya kan. Kemudian dari kubunya Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies itu saya rasa sudah punya jagonya masing-masing. Kemudian kalau ditanyakan dan sekaligus penutup kali ya. Iya. Iya, iya.
berkaitan dengan bagaimana situasi politik ke depannya. Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN dengan jelas menyampaikan pengennya pemilu besok, pilpres besok itu nggak usah gontok-gontokan, nggak usah bertengkar, kita bikin yang ceria, kita bikin yang damai agar supaya nanti setelah pemilu 2024 atau pilpres 2024 selesai itu nggak ada jarak, nggak ada gap antara kubu masing-masing. Kita fokus memperbaiki, membenahi dan melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Pak Jokowi. Dari saya mungkin itu, Bro Hari, Bro Budi dan Prof Effendi dan Torikers. Mas Siap. Torikers dan Bro Valdo. Coba kasih dulu, dapil mana? Matur suwun. Dapil. Oh, dapil saya Jawa Timur 8, Prof. Yaitu daerah Mojokerto, ya, Jombang, Jombang, Nganjuk, Juk, Madiun. Madiun. Nah, Gini ya? Apa? Monggo. Kalau Jawa Timur masih gini Jawa Timur. Dapil. Belum. Hamin 1 paling. Biasa gitu. Dulu di PAN Hamin 1. Kayaknya sekarang lebih siap Hamin 30 menit kayak gitu. Oke, sambil kita nantikan dapil ya Valdo Maldini. Sampai jumpa di Adu Protes berikutnya. Adios. Minggu depan. Adios.